Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barkah Dwi Endah Yunitasari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3, Teknik Kimia Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mengajar di SMK Negeri 7 Bandung, kelas 11, mata pelajaran Asas Teknik Kimia. Nomor induk mahasiswa saya 2017495. Saya melaksanakan uji kinerja pada tanggal 18 Oktober tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Nah, agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar, kalian berlatih soal-soal, Ibu minta kalian bisa mengisi daftar kehadiran di chat dengan format kelas, nomor absen, nama, neraca massa, bypass, recycle. Silahkan ya, di chat, silahkan. Alhamdulillah Muhammad Rafi hadir. Ade, Diva, Mega, Ilham, Arif Rahman, Verina, Wulan, Muhammad Dwi Prasetyo, Nuril, Rahmatia, Bisma, Raihan Rani, Rizky, Fajarianto, Cindy, Gustian. Alhamdulillah ini hadir semua ya untuk kelas 11 K2 pada hari ini. Oke ya, kita mulai. Pada pertemuan yang lalu, kita itu sudah belajar tentang neraca massa pada proses evaporasi. Nah, sebelum Ibu mulai untuk materi hari ini, Ibu akan mengingatkan kepada kalian materi yang sudah dipelajari pada minggu lalu. Ini terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, baik ya. Mulai. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah belajar proses evaporasi. Nah, sekarang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses evaporasi? Konsentrasi larutan, Bu. Kelarutan. Pengendapan kerak, Bu. Sensitivitas suhu dan material. Berbusa atau berbuih. Suhu, Bu. Oke, baik. Sensitivitas suhu dan material, kemudian berbusa atau berbuih. Berbuih. Kemudian Tekanan dan suhu. Oke, tekanan dan suhu. Kemudian Pengendapan kerak dan bahan konstruksi evaporator. Oke ya, tekanan dan suhu. Pengendapan kerak dan bahan konstruksi evaporator. Kemudian yang kedua, Kelarutan. apa? Kelarutan udah. Lanjut. Sekarang metode evaporator dibedakan menjadi berapa? 4, Bu. Oke ya, dibedakan menjadi 4. Yang pertama, Evaporator satu tahap. evaporator multitahap umpan maju. Evaporator multitahap umpan maju. Direct contact evaporation. Oke. Multitahap umpan Kemudian, balik. umpan balik dan umpan paralel. Oke ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajarannya itu apa. Yang pertama adalah setelah melaksanakan pembelajaran melalui diskusi, tanya jawab, dan penugasan, maka peserta didik dapat menjelaskan neraca massa proses bypass dan recycle dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melaksanakan pembelajaran dan latihan soal, penugasan, maka peserta didik dapat melaksanakan perhitungan neraca massa pada proses bypass dan recycle dengan benar. Pada saat Ibu menjelaskan, bisa kalian boleh untuk menutup kameranya ya, supaya lebih jelas lagi. Ada yang WA Ibu katanya ada yang nggak bisa Latif. Nah, boleh ditutup dulu kameranya. Nanti kalau pada saat Ibu minta untuk dimunculkan, boleh nanti dimunculkan lagi ya. Oke.
Baik, Bu. Oke, sekarang panduan belajar. Apa yang akan kalian lakukan pada pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah nanti ada video pembelajaran yang akan kalian amati. Apa permasalahan yang terjadi pada video tersebut. Kemudian yang kedua, kalian akan bergabung di kelompoknya masing-masing. Ya, ketika kalian bergabung di kelompoknya masing-masing, maka kalian itu akan berdiskusi tentang video yang sudah di-share Ibu itu, ya. Kemudian yang ketiga, kalian itu akan mengerjakan tugas kelompok dan mengerjakan LKPD-nya secara individu. Kemudian yang keempat, kalian akan mempresentasikan hasil masalah dan LKPD-nya. Jadi ada yang presentasi, nanti ada 4 kelompok, kemudian ada yang presentasi dan LKPD. Belum selesai tidak apa-apa, yang penting ada yang presentasi, ya. Kemudian yang kelima, kalian akan mengunggah hasilnya di Google Classroom. Di Google Classroom itu ada 2 kantung tugas. Yang pertama adalah untuk tugas yang kelompok. Di situ 1 orang saja yang upload, kemudian yang lainnya hanya tinggal turn in. Satu tugasnya adalah LKPD, di mana kalian harus mengunggahnya sendiri. Kemudian yang keenam, kalian itu nanti akan mengikuti kuisis. Oke, lanjut. Kita akan mulai melihat video permasalahan yang ada, ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik ya. Udah, Bu. Salah satu faktor penentu kelayakan dan kenyamanan kota adalah sesuatu yang sehari-hari berurusan sangat dekat dengan kita. Sampah merupakan masalah besar di kota metropolitan seperti Washington DC, Los Angeles, dan terutama New York. Karena sampah-sampah ini harus dipisah antara sampah menjadi limbah dan bisa didaur ulang. Compliance is a big challenge, and in a city as diverse as New York, it's always been a challenge. Kota New York memproduksi sekitar 12.000 ton sampah setiap harinya, tapi hanya 17% dari sampah itu yang bisa didaur ulang. Biaya daur ulang sampah menjadi mahal karena dulu perusahaan Tiongkok yang mengambilnya. There's no city in the United States that is winning with recycling right now. Turns out that it's become a money loser for municipalities around the country, and in the past they'd actually been shipping it abroad to be dumped. Sebelumnya perusahaan yang mendaur ulang plastik, kertas, kaca, dan metal membayar ke pemerintah kota. Namun sekarang ini pihak kota justru yang membayar biaya pengelolaan sampah daur ulang. Upaya agar membuat pengelolaan sampah lebih murah terus digiatkan, selain juga untuk menyehatkan lingkungan. Adaptasinya susah nggak ya? When things get handled many times and there's a lot of waste in the stream, it becomes more costly for the community to recycle. Ada fasilitas sampah daur ulang berdasar bahannya, seperti plastik, kaca, atau logam. Dengan teknologi ini, diharapkan lebih efisien tenaga kerja dan biaya operasional. We project a savings to the taxpayers and the municipalities of Monmouth County of over $2 million in our first year. Sampah elektronik dan sampah medis masih menjadi tantangan, karena penanganannya perlu hal khusus agar tidak mencemari lingkungan dan kesehatan. If corporate powers were willing to take responsibility for the end result of the materials that they put into the marketplace, so that their relationship to the market and to us as consumers would be more of a circular model instead of a linear model, that would be a really big step. If we aren't focusing on leaving the world either equal to when we started or better, then we are not doing a service to our children and future generations. Urusan sampah itu tidak sesederhana dengan membuangnya begitu saja. Perlu kesadaran kita semua, mulai dari rajin menyortir sampah kita sendiri, agar nanti pengelola sampah bisa lebih baik dan murah untuk mendaur ulangnya. Ujung-ujungnya, kita bisa juga berhemat dari ongkos sampah. Sampai jumpa minggu depan, saya Ronan Zakaria dan tim Susah Nggak Ya? Oke, jadi untuk LKPD, untuk materi ajar, dan videonya itu sudah Ibu share semua di Google Classroom. Nih. Ya, jadi di sini ada ya. Di sini ada kantung tugas ya. Yang harus kalian Kalian kerjakan di sini. Di sini ada semua, di sini udah Ibu share untuk Untuk neraca massa pada proses bypass dan recycle. Di sini materi ajarnya sudah ya, ada semua di sini. Nanti tinggal kalian upload di sini. Kemudian kita lanjut ya.
Nah, sekarang setelah kalian melihat video tadi, kalian itu akan melihat permasalahan apa yang ada pada video. Silahkan nanti kalian tuliskan. Kemudian kalian cari informasi tentang neraca massa pada proses recycle. Cari informasi tentang neraca massa pada proses bypass. Yang terakhir, kalian cari informasi yang didapatkan itu dibuat dalam bentuk PPT dan dipresentasikan. Nah, setelah ini kalian silahkan berdiskusi dalam kelompoknya. Di sini ada LKPD yang harus kalian kerjakan juga di sini. Untuk LKPD-nya bisa kalian kerjakan di sini ya. Apa terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Jadi LKPD ini nanti kita bisa sambil sama-sama ketika Ibu menjelaskan atau ada teman kalian yang menjelaskan, maka bisa kalian sambil menuliskan di situ. Biar cepat gitu ya. Jadi sini ada, kemudian setelah selesai nanti kalian upload di Google Classroom. Kalau yang belum selesai tidak apa-apa ya. Nanti Ibu kasih waktu untuk menguploadnya sendiri ya. Di sini ini LKPD-nya. Oke. Baik, oke. Baik ya. Berarti sekarang kalian bisa diskusi, kemudian untuk presentasi ya. Boleh sekarang nanti langsung presentasi saja, siapkan siapa yang akan presentasi di masing-masing kelompoknya. Oke ya. Baik, Bu. Baik, Sekarang, Bu. boleh. Baik, kalian tadi sudah diskusi. Kemudian sekarang tinggal kalian presentasi. Yang mau presentasi pertama berarti kelompok 1 ya? Iya, Bu. Ya, untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, silakan persiapkan HP-nya, kemudian sinyalnya, kalian berdiskusi di situ, siapa yang bisa presentasi. Izin share screen ya, Bu. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Bisma, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Silakan disimak. Neraca massa bahan aliran daur ulang atau recycle. Recycle adalah pengembalian sebagian bahan dari aliran proses ke unit proses yang lebih awal. Tujuan recycle: 1. Recovery atau penggunaan kembali regen sekunder. 2. Meningkatkan yield, menangani off-gas. Recycle atau daur ulang adalah proses pengumpulan dan pemrosesan bahan yang seharusnya dibuang sebagai limbah dan mengubahnya menjadi produk baru. Recycle pada menara distilasi. Uap puncak dari menara distilasi dikondensasi, dan biasanya sebagian dari distilatnya dikembalikan ke puncak menara recycle yang demikian ini disebut reflux, maksudnya juga untuk memperkaya hasil. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, terima kasih. Alhamdulillah kelompok 1 sampai 4 sudah bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu Ibu penjelasan. Di sini pada saat Ibu menjelaskan, kalian nanti boleh sambil mengerjakan LKPD-nya ya. Jadi biar cepat. Nah, setelah Ibu selesai, nanti kalian ada yang presentasi LKPD. Kemudian dan hitungannya. Kalau sudah, baru nanti kita kuisis. Oke ya, apa itu arus bypass? Ada yang bisa? Silakan. Bypass adalah suatu sistem yang mana sebagian dari umpan atau feed langsung dicampur dengan produk, tidak melalui proses lain. Biasanya bertujuan untuk mengurangi beban proses atau aliran proses yang melewati satu atau lebih tahapan proses atau bahkan langsung menuju ke tahapan proses berikutnya. Oke, betul sekali ya Muhammad Dwi, bahwa arus bypass itu adalah arus yang disimpangkan. Oke, sekarang lanjut. Apa itu arus recycle? Ilham, Bu. Boleh, Ilham, silahkan. Arus recycle. Arus recycle atau arus balik adalah aliran percabangan output suatu proses yang dikembalikan sebagai input proses tersebut. Oke, baik. Arus recycle itu adalah arus yang dikembalikan ke awal. Di sini akan Ibu jelaskan di umpan masuk, dicampur ke dalam mixer. Di sini digunakan untuk mencampur. Kemudian masuk ke dalam proses. Setelah masuk ke dalam proses, ini akan keluar produk kotor.
Nah, setelah keluar produk kotor, di sini akan dicampurkan dengan separator. Di sini separator berfungsi untuk memisahkan. Jadi, dari produk yang kotor tadi di sini akan dipisahkan menjadi produk yang bersih. Produk yang bersih di sini diambil, tetapi masih ada sebagian yang dikembalikan ke depan. Di arus recycle ini kadang di sini ada juga aliran lain yang dikeluarkan. Ini adalah arus purging. Jadi di sini ini adalah dibuang. Dari sini untuk proses recycle ada pertanyaan? Tidak, Bu. Lanjut ya. Oke. Tidak ada, Bu. Neraca massa pada bypass. Di sini umpan yang masuk dimasukkan ke separator dulu. Kalau pada neraca massa pada recycle, di sini alatnya adalah mixer. Tetapi ketika pada neraca massa bypass, di sini alatnya separator. Jadi, produk bersih tersebut dipisahkan dulu. Mana yang harus melalui proses, mana yang bisa tanpa melalui proses. Setelah itu, dari proses akan keluar produk kotor. Nah, produk kotor itu masuknya ke dalam mixer. Dicampurkan dengan bahan yang dipisahkan tadi pertama di separator. Jadi di mixer ini bahan akan bercampur kembali. Sehingga menghasilkan produk bersih. Nah, sekarang dari dua macam diagram atau neraca massa pada bypass dan recycle ini, perbedaannya itu di mana? Diletak separator. Di peletakan separator sama mixernya, Bu. Oke, boleh diletak separator sama mixernya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, neraca massa bypass. Misalkan apa kalau bypass itu? Oke ya, gampangnya. Iya, jalan pintas. Kalau kalian itu berangkat ke sekolah, naik angkot, sama naik motor, itu pasti kalian akan berbeda jalannya. Kalau naik angkot, pasti muter-muter dulu. Kalau kalian naik motor, pasti kalian akan mencari jalan tercepat. Betul apa tidak? Betul, Bu. Betul. Dan hasil yang ingin kalian dapatkan apa? Sampai di sekolah tepat waktu, kan? Iya, Bu. Ya, sama. Diharapkan ketika terjadi proses bypass atau recycle itu, ini adalah memperbaiki proses. Kalian naik motor, sama-sama berangkat 6:30, mungkin bisa saja nyampe di sekolahnya itu adalah lebih cepat. Nah, sekarang contoh soal perhitungan. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mengerjakan neraca massa pada proses evaporator. Suatu alat penguap, namanya apa? Alat penguap ini? Evaporator, Bu. Evaporator. Baik, evaporator. Digunakan untuk memekatkan larutan garam dari 10% massa menjadi 40% massa. Untuk memperbaiki hasil, 50% dari larutan yang keluar dikembalikan ke penguap. Di sini ada proses apa? Recycle, Bu. Recycle. Betul sekali, karena dikembalikan ke penguap. Kemudian, larutan pekat yang diharapkan adalah 1000 kg per jam. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama itu kalian harus menggambarkan diagramnya di sini. Kemudian, berapa jumlah air yang diuapkan? Karena ini proses pemekatan, otomatis akan ada air yang hilang. Betul? Airnya bertambah atau berkurang? Oke, berkurang. Oke, sekarang yang terakhir, hitunglah kadar garam yang masuk ke alat penguap. Berapa kadarnya yang masuk ke alat penguap? Gitu. Lanjut ya. Nah, kalian harus bisa menggambarkan diagram seperti ini. Di sini penguap, ada uap air, ada hasil. Ada yang dikembalikan ke alat pemroses. Kemudian di sini ada umpan masuk. Untuk menggambar diagram alir ini, kalian bingung apa tidak? Tidak, Bu. Nah, sekarang kita lanjut pada perhitungannya. Basisnya itu tadi adalah 1 jam, karena 1000 kg per jam. Jadi dalam 1 jam itu dapat menghasilkan umpan masuk 1000 kilo. Kemudian membuat neraca massa total. Neraca massa total itu adalah neraca massa yang
mencakup semua kebutuhan yang ada dalam proses tersebut. Yaitu di sini F. Ini apa? Di sini disebutkan bahwa larutan pekat yang keluar itu adalah 1000 kg per jam. Berarti ini adalah L-nya, larutan. Karena larutan berarti liquid kan? Berarti ini yang ke bawah, 1000 kilo. Berapa F-nya? Berapa V-nya? V-nya ini adalah uap air. Ini adalah neraca massa totalnya. Ini adalah umpan masuk kali kadar garam yang masuk berapa tadi? Kadar garamnya berapa? 10%. 10% ya. Kemudian di sini larutan pekat yang keluar yang ke bawah itu adalah 1000 tadi kan? Kadarnya adalah 40%. Jadi dia jadi lebih pekat. Ya. Sedangkan di sini uap airnya adalah 0. Nah, kalian hitung. 10/100. Di sini ya, kenapa 0,1 itu adalah 10/100 dikali F sama dengan 1000 kali 0,4. Ini dapat dari 40/100 ditambah 0. Jadi 0,1 kali F sama dengan 400. Harga F sama dengan dibagi saja 400 dibagi 0,1 sama dengan 4000 kg per jam. Jadi umpan yang masuk F-nya itu adalah 4000 kg. Kemudian masukkan harga 4000 ini ke persamaan yang pertama tadi. Di mana F sama dengan 1000 ditambah V. F-nya di sini masukin 4000 dari sini ya awal angkanya 4000 sama dengan 1000 ditambah V. Berarti V-nya bisa dicari 4000 dikurangi 1000 sama dengan 3000 kilo. Jadi jumlah air yang diuapkan sama dengan 3000 kilo per jam. Kalau tadi umpan yang masuk berapa? 4.000, Bu. Oke, 4.000. Kemudian uap air 3.000, sedangkan tadi untuk larutan pekat yang keluar ke bawah berapa? 1.000. Dari perhitungan ini, apa kalian ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung? Enggak, Bu. Enggak. Bu. Kita lanjut ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan menghitung berapa kadar garam yang masuk ke dalam alat penguap. Oke, sini. Ketika di dalam gambar tadi ya ada gini. Ya. Di sini itu ada F, ini ke atas ya. Ke atas, ini V, ini L. Nah, di sini kadar garamnya kan 0,1. L-nya di sini adalah 0,4. 0,4 ini jadinya L-nya tadi itu 1000 ya. Kemudian F-nya di sini adalah 4000. V-nya di sini jadinya berapa? 3000 ya. Nih. Nah, ketika proses di sini ada umpan yang dikembalikan ke dalam penguap. Ya, di sini adalah proses recycle. Sedangkan harga L-nya itu adalah 1000. Berapa yang dikembalikan ke penguap, Bu? Tadi yang dikembalikan ke penguap itu adalah 50%. Jadi harga B itu ketika dia sudah dibagi 2, kan dibagi 50%. Satunya mendapatkan 1000. Maka otomatis yang kembali ke sini berapa? 500, Bu. 500. 500 yang benar, dihitung lagi. 2000. Jadi 2000. Setelah kalian tahu harga B-nya di sini 2000, masukkan ke dalam persamaannya. C. C itu 50% dari B. Berarti gampang banget. B-nya jadi C-nya jadi berapa? 1000. 1000, betul. Jadi untuk C tetap 1000, untuk L 1000, dan harga B-nya di sini adalah 2000. Ada yang bingung? Atau ada yang masih ingin bertanya? Coba. Kalau diam aja berarti udah bisa ya? Insya Allah, Bu.
Oke. Ya Allah. Oke, lanjut. Sekarang kita hitung adalah harga garamnya. Sekarang buat persamaan di titik 1. Jadi tadi itu ada titik gini. Nah, tadi yang di sini ini adalah 50%. Begitu kan? 50%. Berarti kadar garam yang masuk ke alat penguap. Berarti kadar garam di sini. Tadi di sini kadar garamnya 0,1. Sedangkan di sini yang keluar menjadi 0,4. Nah, ada yang kenapa kadar garam yang masuk ke penguap itu, ini adalah penguap. Penguap itu bukan 0,1, Bu. Karena apa? Sudah bercampur dengan kadar garam yang ada di sini. Paham? Dari pertanyaannya paham? Paham, Bu. Pada saat kemarin kita belajar neraca massa pada proses evaporasi, itu ini tidak ada. Tidak ada yang dikembalikan ke penguap. Makanya kadar garamnya ini ditulis 0 tetap 0,1. Tetapi karena kita sekarang belajar neraca massa pada proses recycle, di mana ada bahan yang dimasukkan di situ, maka di sini ada kadar garam yang masuk ke penguap. Jadi yang ditanyakan di sini bukan kadar garam yang ada di sini. Nah, berapa, Bu, kadar garam yang ada di sini? Tinggal dihitung saja. Ketika yang masuk di sini tadi berapa sudah ketemu, ya. Kemudian C-nya tadi ketemu, yang ke sini tadi kan C-nya udah ketemu 1000 katanya. Berarti tulis saja di sini adalah di sini ada titik A di sini ya. Berarti F ditambah C sama dengan A. Berapa di sini? C-nya 1000, F-nya 4000 yang masuk. Berarti A-nya berapa? 5.000. Oke, gampang banget di sini udah terpampang. 5.000. Nah, sekarang kita cari neraca massa pada garamnya. Berarti kita cari adalah neraca massa komponen. Karena komponen garam dan komponen air. Sekarang kita cari komponen garamnya. Berarti neraca massa pada komponen A yang kita cari. Tadi yang masuk sudah tahu. Pertama kali kadar garamnya 0,1 F-nya. C-nya sudah tahu. Ya, di sini kan C-nya yang masuk ke sini ini tadi kan berarti kadarnya 0,4. Yang keluar ya tadi di sini kan otomatis 0,4. Berarti kita cari berapa kadar A-nya. Tinggal kalian dihitung. 4.000 kali 0,1 ditambah 1.000 kali 0,4 sama dengan 5.000 kali XA. Nah, di situ 400 ditambah 400 sama dengan 800 sama dengan 5.000 XA. Berarti XA-nya ini adalah 800 dibagi 5.000. Coba dihitung ketemunya benar nggak ini, Bu, ngitung? Tolong bantu ngitung. Betul, Bu. Betul, Ibu. 0,16. 0,16. Jadi hasilnya 16%. Benar ya? Oke, berarti kadarnya. Nah, betul. Jadi kadar garam sebelum masuk alat penguap itu adalah 16%. Kalian harus ingat, kadarnya bukan yang di sini, tetapi yang sudah dicampurkan dengan kadar dari arus recycle. Adalah 16%. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada? Oke deh, sekarang lanjut ke latihan soal. Siap-siap ya. Silakan kalian dicoba ya, nanti satu orang bisa minta tolong presentasi yang sudah siap ya. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Jadi yang presentasinya sekaligus sama yang LKPD, Bu, apa yang hitungan aja? Hitungan saja satu orang, LKPD satu orang. Kemudian silakan siapa yang mau presentasi LKPD? Dari kelompok 2. Untuk LKPD? Ya. Baik, siap. Kelompok 2. Oke, dari kelompok 2, oke ada. Berarti udah ada. Ya, yang LKPD-nya untuk kelompok 2 tadi berarti sudah selesai ya? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Sambil menunggu teman-temannya yang lain, siapa tahu ada yang masih mengerjakan atau menghitung, boleh di-share dulu LKPD-nya ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Silahkan, Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Diva Nadila Safrina, absen 10. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses evaporasi?
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses evaporasi ada 6. Yang pertama, konsentrasi larutan. Yang kedua, sensitivitas suhu dan material. Yang ketiga, tekanan dan suhu. Yang keempat, pengendapan kerak dan bahan. Yang kelima, kelarutan. Dan yang keenam, permukaan evaporator. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham Febrian, nomor absen 16. Untuk menghitung jumlah air yang diuapkan, rumusnya F sama dengan L ditambah V. F sama dengan L-nya 1000 ditambah V. V-nya belum diketahui. Untuk mengetahui V-nya, F dikali XF sama dengan L dikali XL tambah V dikali XV. Menghasilkan 3.538,4615 kg. F-nya di 3.538,4615 dikurangi 1000. V-nya menghasilkan 2.538,4615 kg. Sama dengan 3.538,4615 dikali 0,13 menghasilkan 460. XA sama dengan 920 dibagi 4538,4615 menghasilkan 0,20 sekian. Jadi diketahui kadar garam yang masuk ke alat penguap adalah 20%. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2, Ilham dan teman-teman ya yang sudah mempresentasikan LKPD. Yang lain silahkan untuk dikerjakan LKPD-nya ya. Kalau ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan. Boleh ke Ilham, boleh ke Ibu. Ini juga ada yang WA. Misalkan kemarin ada siapa yang sudah bisa juga, karena Ibu jelaskan ya, itu boleh silahkan. Nah, kalau misalkan kalian masih merasa kesulitan, kalian pada saat PTM nanti akan Ibu jelaskan lagi untuk perhitungannya. Ini kan nanti sudah terbagi ya PTM setengah kelas gitu ya. Oke, nanti akan Ibu jelaskan semua di situ. Sebelum kita menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini, ada pertanyaan dari Ibu nih. Apa terlihat? Terlihat, Bu. Nih. Lihat, Bu. Bagaimana pendapat kalian tentang recycle sampah dan penanganannya di sekitar kita? Ada yang tahu bagaimana caranya? Bisa dibuat kerajinan, Ibu. Dibuat kerajinan, boleh. Kalau sampah yang sayur, nasi, dan sebagainya yang ada di dalam rumah kita, biasanya dibuat apa? Kalau sampah organik biasanya bisa diubah jadi pupuk, Ibu, pupuk organik. Oke. Jadi yang penting kita harus bisa merecycle sampah dan menanganinya itu dengan sebaik-baiknya. Supaya yang pertama, kalau dijual ke tukang odeng otomatis menguntungkan kan, kita dapat uang. Kemudian kalau dibuat pupuk otomatis tanaman-tanaman akan menjadi subur, gratis lagi ini malahan. Jadi tidak perlu beli pupuk lagi. Kemudian kalau dibuat kerajinan juga ini kan dapat untuk menghasilkan uang juga. Iya, menghasilkan uang untuk memperindah rumah kalian tanpa membeli. Jadi banyak-banyak manfaatnya. Mengapa kita harus tahu cara merecycle sampah ataupun merecycle aliran ya dalam suatu industri. Nah, sekarang kesimpulan ya. Silakan. Yang bisa menyimpulkan. Reni, Bu. Boleh, Reni. Dapat kita simpulkan bahwa arus balik atau recycle adalah percabangan output suatu proses yang dikembalikan sebagai input proses tersebut. Contoh dari recycle ini seperti membuat pupuk, membuat kerajinan, dan sebagainya. Sedangkan neraca massa bypass adalah aliran proses yang melewati satu atau lebih tahapan proses atau bahan langsung menuju ke tahapan proses berikutnya. Oke, baik. Terima kasih ya, Reni ya. Nah, sekarang kalian kita refleksikan pembelajaran hari ini. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan, apa masih ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Berarti bisa semua ya? Mudah-mudahan bisa semua. Ibu selalu berdoa supaya kalian bisa menyelesaikannya itu dengan baik. Nah, sekarang siap-siap kalian untuk memulai kuisis. Disiapkan perangkatnya. Nanti untuk juara 1, 2, 3 seperti biasa akan Ibu kasih bonus pulsa. Kemudian untuk
Yang lain juga nanti adalah bonus dari Ibu ya. Silakan untuk siap-siap, perangkatnya disiapkan. Baik, Bu. Sudah siap? Siap, Bu. Siap? Oke ya. Siap ya kodenya. Share screen Ibu muncul kan? Muncul, Bu. Muncul, Ibu. Terlihat. Ya. Lihat. 4, 7, 7, 6, 2, 4. Baik ya. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Sudah ya? Iya, Bu. Ya. Bu. Wow. Tumben Ilham gak ngechat. Iya, Ilham nggak ngecit. Tumben ya. Ada apa nih, Ilham? Tumben, alhamdulillah nih. Nomor 1, Arif Rahman. Nomor 2, Muhammad Rafi. Nomor 3, Mega. Ilham, kenapa Ilham? Kenapa Bu? Nggak apa-apa. Kenapa itu? Kayaknya lagi nggak konsen nih. Baterainya Oke, ya. habis mungkin, Bu. Alhamdulillah Lagi atau enggak? ngecas. Ilham nggak kebagian. Juara 1, 2, 3 gimana nih kalian? Kenapa Bu? Gimana? Ilham Oh, biasanya kan masuk 1, 2, 3 ini sekarang nggak gantian sama temennya ya. Oke, jadi makanya Gantian. kalian itu nggak apa-apa. Nanti misalkan ada kuis lagi, insya Allah biar bisa gantian, jadi bisa mendapatkan semua ya. Mudah-mudahan ya ilmu yang Ibu berikan ke kalian itu bermanfaat untuk kalian ya. Amin. Nanti minggu depan kita akan mulai belajar tentang neraca energi. Insya Allah nanti ada kuisis lagi dari Ibu. Sambil Ibu foto dulu kalian. Ayo senyum. Ini ada 2 slide. Bentar ya, slide pertama sudah. Bentar, 1 kali lagi untuk slide yang kedua. Oke ya, baik terima kasih kedua kerjasamanya hari ini. Silakan untuk dipimpin berdoa. Oke, silakan Arif. Yo. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa dulu. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih ya Arif. Pembelajaran ATK hari ini sudah selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.